20191430111. Saya mahasiswi dari Universitas PGRI Palembang dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 5A. Di sini saya akan membuat video dan membahas beberapa materi untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling ISTI dengan dosen pengampu Ibu Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu yang pertama, tahapan dan karakteristik perkembangan karir pada peserta didik di sekolah dasar. Lalu yang kedua, teknik bimbingan karir bagi peserta didik di sekolah dasar. Yang ketiga, pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Dan yang keempat, yaitu contoh konkret bimbingan dan konseling karir komprehensif di sekolah dasar. Tahap perkembangan karir siswa sekolah dasar adalah pada tahap fantasi, yaitu umur 0-11 tahun. Pada tahap fantasi, anak sering menyebutkan cita-cita mereka kelak kalau sudah besar. Misalnya ingin menjadi dokter, petani, pilot, dan lain sebagainya. Mereka juga sering bermain peran, misalnya bermain dokter-dokteran, bermain jadi penjual, bermain jadi pemain sepak bola, dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang mereka lihat serta dapatkan di lingkungan mereka. Adapun elemen-elemen perkembangan karir meliputi yang pertama, kesadaran diri, yaitu sadar akan diri sendiri, kebutuhan, kekuatan yang menuntut pengembangan dan pemahaman diri dan identitas diri yang positif yang akan mempermudah keputusan karir yang efektif. Lalu yang kedua, kesadaran pendidikan. Murid harus mampu mengenal dan menyadari betapa pentingnya keterampilan dasar penguasaan isi pengetahuan sebagai alat pencapaian karir. Yang ketiga, kesadaran karir. Murid harus diberi pengetahuan tentang perkembangan karir, berkembang melalui pendidikan dan pengalaman kerja, dan memahami berbagai ragam jenis pekerjaan. Yang keempat, kesadaran ekonomis. Memahami hubungan secara ekonomis antara ekonomi, gaya hidup, dan pekerjaan. Yang kelima, pengambilan keputusan, yaitu menyadari bahwa pengambilan keputusan melibatkan tindakan dalam hal mengidentifikasi alternatif, memilih alternatif yang konsisten dengan tujuan dan implementasi kebutuhan tersebut. Lalu yang ketujuh, kompetensi awal, yaitu mengembangkan keterampilan kognitif yang diperlukan untuk memasuki dunia karir. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu apresiasi dan sikap, yaitu internalisasi karir yang memberikan keputusan baik secara pribadi maupun sosial. Bimbingan karir di sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan berbagai teknik, seperti yang pertama yaitu terpadu dalam KBM. Teknik ini merupakan teknik yang paling memungkinkan, mengingat pelaksanaan bimbingan di SD adalah guru. Dalam teknik terpadu, guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi bimbingan karir. Yang kedua yaitu paket bimbingan karir. Paket bimbingan karir dikemas dalam bentuk modul yang terdiri dari satu topik dan subtopik pembahasan. Yang ketiga yaitu bacaan. Dalam hal ini, siswa disuruh untuk membaca riwayat hidup orang-orang yang berhasil. Selain dalam buku riwayat hidup, informasi jabatan dapat diperkaya dengan membaca sumber-sumber bacaan seperti surat kabar, majalah, media elektronik, dan lain-lain. Yang keempat yaitu narasumber. Wawasan murid tentang dunia pekerjaan dapat pula dikorek dengan mendatangkan narasumber ke sekolah untuk berdialog dengan anak-anak. Dapat pula ditugaskan untuk berdialog dengan orang tua masing-masing. Yang kelima yaitu pengamatan. Dalam hal ini, siswa dapat diajak jalan-jalan menuju suatu tempat, kemudian di sepanjang jalan mereka diminta mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ditemukan. Dan yang terakhir yaitu ceritera. Murid usia SD sangat menyenangi ceritera. Oleh karena itu, guru dapat saja melaksanakan bimbingan karir melalui ceritera. Akan sangat terkesan jika tokoh-tokoh dalam ceritera divisualisasikan melalui boneka atau media gambar. Setelah memahami materi bimbingan karir yang harus diberikan di SD, maka langkah selanjutnya adalah menentukan waktu, tempat, teknik, dan sistem penilaian bimbingan karir. Mengenai waktu pelaksanaan bimbingan karir dapat diintegrasikan dengan jam-jam pelajaran yang sudah ada, ataupun menyediakan jam khusus untuk keperluan bimbingan karir ini. Untuk tingkat sekolah dasar, kiranya lebih praktis jika bimbingan karir diintegrasikan dengan jam-jam pelajaran yang tersedia. Jika cara ini yang dipilih, maka semua guru kelas dan semua guru bidang studi sekaligus menjadi guru bimbingan karir. Dalam setiap pelajaran yang diberikan, guru dapat menyelipkan berbagai macam hal yang dapat berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan atau karir anak-anak di masa mendatang, disesuaikan dengan tahap perkembangan karir anak. Jika ada tenaga khusus untuk bimbingan karir, maka penyediaan jam khusus akan sangat bermanfaat.
Tempat pelaksanaan bimbingan karir juga dapat di mana saja, misalnya di dalam kelas, di luar ruangan, atau di tempat kerja yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Penentuan tempat juga bergantung pada fasilitas yang dibutuhkan. Jika dibutuhkan gambar-gambar, film, atau video, barangkali lebih cocok menggunakan ruang audio visual kalau memang ada. Teknik pelaksanaan juga dapat bermacam-macam secara kelompok atau secara individual, tergantung dari kebutuhan dan tujuan. Dapat juga dengan cara alih tangan, artinya meminta bantuan orang lain yang ahli dalam bidangnya untuk memberikan bimbingan karir. Demikian juga metode dan peralatan yang dibutuhkan disesuaikan dengan topik pembicaraan dan tingkat perkembangan anak. Contoh konkret bimbingan dan konseling karir komprehensif di sekolah dasar yaitu yang pertama, siswa diajak jalan-jalan menuju suatu tempat. Karena dengan jalan-jalan ini, siswa akan melihat dunia kerja yang luas. Kemudian di sepanjang jalan, siswa diminta mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ditemukan. Pada dunia luar ini sangat banyak sekali. Yang kedua, konselor atau guru dapat menggunakan cerita. Karena anak sekolah dasar senang dengan cerita, ini dapat terkesan jika tokoh-tokohnya dalam cerita tervisualisasikan dengan baik bisa menggunakan media gambar. Lalu yang ketiga yaitu konselor atau guru menyuruh siswanya membaca buku, majalah, koran, dan media elektronik lainnya tentang macam-macam pekerjaan yang di dalamnya ada kisah-kisah keberhasilan dari tiap-tiap pekerjaan. Baiklah, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai. Bye-bye.